Hai, perkenalkan nama saya Nikita Purba. Saya dari 3A1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun. Kali ini saya akan membawakan materi analisa laporan keuangan dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Sebelum saya masuk ke materi, ada yang tahu apa itu analisa laporan keuangan? Analisa laporan keuangan adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menilai, mengolah, hingga membandingkan informasi yang terdapat dalam sebuah laporan keuangan. Analisa laporan keuangan bertujuan untuk untuk mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. 2. Untuk menilai kinerja manajemen pada tahun yang berjalan. 3. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan apa saja yang dimiliki perusahaan. Yang keempat, mengetahui kesalahan yang mungkin terjadi dalam suatu laporan keuangan. Nah, metode dalam analisis laporan keuangan yaitu 1. Metode komparatif. Metode ini digunakan untuk memanfaatkan angka-angka laporan keuangan dan membandingkannya dengan angka-angka laporan keuangan lainnya. Yang kedua ada trend analysis, yaitu gambaran situasi perusahaan pada suatu waktu tertentu dan kecenderungan situasi perusahaan ini di masa yang akan datang melalui gerakan pada masa lalu sampai masa kini. Yang ketiga ada common size financial statement, yaitu menyajikan laporan keuangan dalam bentuk prestasi. Biasanya dikaitkan dengan jumlah yang penting. Misalnya aset untuk neraca dan penjualan pada laba rugi. Selanjutnya ada metode index time series, yaitu metode ini dihitung oleh indeks dan digunakan untuk mengkonversikan angka-angka pada laporan keuangan. Yang kelima ada rasio laporan keuangan, yaitu perbandingan antara pos-pos tertentu pada pos lain yang memiliki hubungan signifikan. Yang keenam ada analisis sumber dan penggunaan. Baiklah, selanjutnya metode analisis sumber dan penggunaan dana. Nah, metode ini menggunakan laporan keuangan 2 periode. Nah, laporan ini dibandingkan dan dilihat mutasinya, dan setiap mutasi mempengaruhi pos lainnya. Selanjutnya rasio keuangan. Nah, yang pertama itu rasio likuiditas. Jenis rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansial dalam jangka pendek. Yang kedua, ada rasio profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba. Nah, yang ketiga, ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas bertujuan untuk mengukur tingkat pengelolaan sumber dana dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Yang keempat, ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Yang kelima, ada rasio investasi, yaitu merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan kembalian atau imbalan kepada pemberi dana, khususnya investor yang ada di pasar modal dalam jangka waktu tertentu. Nah, ada prosedur analisis laporan keuangan. Apa saja itu? Yaitu 1. Untuk memahami latar belakang data keuangan perusahaan. Yang kedua, untuk memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan. Yang ketiga, mengumpulkan data keuangan dan data pendukung yang diperlukan selengkap mungkin. Yang keempat, melakukan pengukuran atau perhitungan dengan rumus-rumus tertentu. Yang kelima, melakukan perhitungan dengan memasukkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan secara cermat. Nah, yang keenam, memberikan instruksi terhadap hasil perhitungan dan pengukuran yang telah dibuat. Yang ketujuh, membuat laporan tentang posisi keuangan perusahaan dan memberikan rekomendasi yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat analisa laporan keuangan. Apa sih manfaat analisa laporan keuangan itu? Nah, manfaatnya yaitu dapat membantu bisnis menjadi lebih berkembang melalui analisis yang baik, dapat mengetahui dan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan hubungan keuangan yang ada di perusahaan. Lalu, apa fungsi dari analisa laporan keuangan itu? Yaitu 1. Untuk mengetahui utang terkini.
2. Untuk menentukan margin keuntungan. 3. Memantau jumlah persediaan. 4. Menentukan utang terhadap ekuitas. 5. Memperkirakan peningkatan seiring waktu. Nah, selanjutnya jenis analisa laporan keuangan. Ada 2 metode yang digunakan, yaitu 1. Metode analisis horizontal dan metode analisis vertikal. Lalu, apa sih metode analisis horizontal itu? Nah, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan saat ini. Nah, metode horizontal ini juga kerap dinyatakan dalam bentuk presentase dan tergolong sebagai metode analisis dinamis karena bergerak dari tahun ke tahun. Sedangkan metode analisis vertikal adalah dilakukan dengan cara membandingkan pos 1 dengan pos lainnya dalam laporan keuangan tunggal. Analisis ini bersifat statis atau tetap karena hanya menggunakan laporan keuangan di satu periode saja. Nah, selanjutnya ada pengguna analisa laporan keuangan, yaitu terdiri dari 4. Yang pertama, manajemen perusahaan atau pihak internal perusahaan. Yang kedua, kreditor atau termasuk pihak perbankan. Yang ketiga, investor atau termasuk investor lama, baru, calon maupun retail. Yang keempat, pemegang otoritas. Nah, selanjutnya tahap analisa laporan keuangan, yaitu terdiri dari 6. Yang pertama, menganalisa kondisi ekonomi dalam industri. Yang kedua, identifikasi strategi investasi perusahaan. Yang ketiga, menilai laporan keuangan perusahaan. Yang keempat, analisa profitabilitas dan risiko perusahaan. Yang kelima, menyiapkan prediksi. Dan yang ketujuh, membuat laporan tentang posisi keuangan perusahaan dan memberikan rekomendasi yang dibutuhkan. Baiklah, sekian materi analisa laporan keuangan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan kata maupun pengucapan saya yang kurang jelas, saya mohon maaf selebihnya. Untuk itu, terima kasih untuk teman-teman sekalian yang meluangkan waktunya untuk menonton video saya, dan thank you for watching. Dadah.